Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita terus bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat dan anugerahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk bertafaqquh fiddin, yakni mempelajari agama kita, dinul Islam. Yang mudah-mudahan kita berharap ini merupakan salah satu indikasi kebaikan yang Allah kehendaki kepada kita sekalian, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan dipahamkan tentang perkara agamanya. Dan di antara salah satu wasilah yang bisa mengantarkan seorang itu paham terhadap agamanya adalah dengan senantiasa melazimi duduk di majelis ilmu untuk bertafaqquh fiddin. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa berada di atas jalan menuntut ilmu. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, yang menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya hari kiamat. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin pernah kita sampaikan terkait dengan kitabul janaiz. Kemarin sudah kita sampaikan tentang perkara ketika seorang itu menghadapi seorang yang akan meninggal. Kemudian kita lanjutkan. Sebelum kita membahas tentang proses yang selanjutnya, ada beberapa perkara yang harus kita ketahui ketika kita mendapatkan musibah, saudara kita mendapatkan kematian. Di antaranya apa? Yakni as-sabru wal ihtisab. Sabar dan ihtisab. Sabar kita sering mendengar, ya, pengertian sabar yakni seorang menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hatinya itu bergejolak. Tapi apa? Dia tahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Seperti lisannya mengucapkan ucapan-ucapan jahiliyah, ucapan yang mengandung tidak ridha terhadap ketetapan Allah. Perbuatan juga seperti itu menunjukkan sikap tidak ridha terhadap ketetapan Allah. Maka ketika seorang itu bisa menahan diri yang seperti itu, maka dia dikatakan seorang yang sabar walaupun hatinya bergejolak. Kemudian, apakah seorang itu dibolehkan menangis ketika mendapatkan ujian yang seperti ini? Apakah seorang yang menangis ini dikatakan tetap dia sabar? Nanti jelaskan para ulama, tetap ya, selama menangisnya itu menangis yang wajar, tidak berlebihan, tidak menunjukkan apa? Sikap-sikap yang tidak ridha terhadap ketetapan Allah. Dan itu biasa. Bahkan air mata yang seperti ini kata Nabi merupakan air mata apa? Yang menunjukkan kasih sayang, air mata rahmat.
hadhihi rahmat ja'alallahu fi qulubi ibadihi. Kata Nabi, ketika Nabi ditanyakan, loh Nabi kok kamu ya nangis ketika mendapatkan anaknya yang bernama Ibrahim meninggal? Nabi mengatakan ini adalah bentuk rahmat kasih sayang dari seorang bapak kepada anaknya. Anak yang masih kecil, masih lucu-lucunya, masih nyenengke, diambil oleh Allah. Sebagai seorang tua sedih biasa, nangis wajar, tapi jangan sampai melakukan ya perbuatan-perbuatan yang haramkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan innal aina tamda wal qalbu tahzan, bahwasanya air mata ini boleh menangis, hati boleh bersedih, tetapi apa? Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Tetapi kita tidak mengatakan, tidak mengucapkan, tidak melakukan perbuatan kecuali apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa. Dan ini sekali lagi merupakan apa? Air mata, bentuk kasih sayang dari seorang tua kepada anaknya. Ini sabar. Kemudian di samping sabar hendaknya dia apa? Ihtisab. Ihtisab itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang ya dari musibah yang dihadapi. Ini namanya ihtisab. Maka hendaknya ketika kita mendapatkan ujian itu bukan hanya sabar saja, tapi ngarep-ngarep pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting ya. Karena kata Utsaimin nanti disebutkan dalam taklid beliau dalam kitab Sahih Muslim, ya, taklid Sahih Muslim. Beliau mengatakan kalau seorang itu hanya sabar saja ketika menghadapi musibah, maka faqad sara ila kafaratu dunubihi. Maka kesabaran itu hanya membuahkan akan menghilangkan atau menjadi kafarah dari dosa-dosanya saja. Tetapi apa? Hendaknya dia ihtisab. Ihtisab itu apa? Mengharap pahala dan balasan dari musibah yang dihadapi, kesabaran yang dihadapi. Ihtisab itu penting ya. Maka dalam hadis dikatakan apa? Man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa karena keyakinan, karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah. Jadi ibadah itu juga butuh ihtisab. Kesabaran itu ibadah, butuh ihtisab, mengharap apa? Pahala dari Allah. Ini sikap yang pertama ketika kita menghadapi ya musibah dari Allah, ketetapan berupa meninggalnya saudara kita, kerabat kita dan yang lainnya, maka hendaknya kita sabar dan ihtisab, mengharap pahala dari ujian tersebut. Di samping itu ketika kita mendapatkan kabar yang pertama kali, maka hendaknya kita mengucapkan apa? Kalimat istirja, yakni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini termasuk perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan kalimat ini merupakan apa? Bentuk kesempurnaan tauhid seseorang. Karena kalimat istirja ini mengandung apa? Kalimat tauhid. Pengakuan bahwasanya Allah yang memiliki semua yang ada di semesta ini, termasuk diri kita, termasuk keluarga kita dan yang lainnya. Ini milik Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk pengakuan dalam kalimat apa? Istirja. Inna lillahi, sesungguhnya kita itu milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya kita akan kembali. Dan juga ada anjuran doa yang lainnya, yakni apa? Berdoa Allahumma ajur fi musibati wahluf li khairan minha. Ya Allah, berilah balasan, ganjaran terhadap musibah yang saya hadapi ini, dan berilah ganti yang lebih baik darinya. Jadi di samping kalimat istirja kita berdoa, yakni apa? Allahumma ajurni fi musibati wahluf li khairan minha. Maka disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah, Allah menjanjikan illa ahlafallahu lahu khairan minha, kecuali Allah akan memberi ganti yang lebih baik dari apa yang apa yang hilang padanya.
Dan ini dibuktikan oleh Ummu Salamah. Ketika beliau berdoa seperti ini, ya Allah, berilah balasan pahala dari ujian yang menimpa saya ini, dan berilah ganti yang terbaik dari yang hilang. Maka kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat, kata beliau, fa ahlafallahu li Rasulullah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah mengganti yang lebih baik dariku, yakni apa? Rasulullah. Ini ketika apa? Suaminya Abu Salamah meninggal. Beliau berdoa, mengucapkan kalimat istirja, kemudian berdoa Allahumma jurfi musibati sampai selesai. Akhirnya Allah memberikan ganti apa? Ganti yang terbaik. Yakni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau menjadi istrinya Rasulullah. Suaminya meninggal mendapatkan ganti suami yang lebih baik. Yakni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu diperhatikan yang lainnya, hendaknya ketika kita menghadapi musibah yang seperti ini dijauhkan dari perbuatan niyahah. Niyahah di sini ada beberapa ta'rif di kalangan para ulama. Globalnya ini apa? Menunjukkan seorang itu tidak ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa? Ucapan, perbuatan, sikap-sikap yang menunjukkan tidak ridho terhadap ketetapan Allah. Ketika suaminya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, akhirnya mengucapkan ucapan jahiliyah, tidak terima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Contohnya apa? Seperti yang merobek-robek baju, menjambak-jambak rambut, nangis dengan keras dengan ucapan yang tidak ridho, gulung komeng, ya, membentur-benturkan kepalanya. Ini perbuatan jahiliyah. Maka dikatakan niyah itu termasuk perbuatan jahiliyah. Dan diancam oleh Nabi termasuk laisa minna man latamal hudud, termasuk bukan golongan kami. Artinya apa? Bukan umat Nabi yang baik. Orang yang melakukan perbuatan niyahah. Dan ini sering terjadi kepada seorang wanita karena jiwa mereka lemah. Sehingga ketika mendapatkan ujian yang seperti ini, mereka banyak tidak sabar melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk menangis, meratap. Ya, bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, kadang tangisan dari keluarganya ini menyebabkan si mayit itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal mayyit yu'adzab bi bikai hayyihi alaihi. Jadi seorang mayat itu kadang diadab oleh Allah akibat tangisan dari orang yang masih hidup kepadanya. Ini maknanya kata Imam Nawawi, yang pertama, ada keluarganya yang tidak ridho kemudian meratapi, menangisi, menunjukkan tidak ridho, sehingga menyebabkan dia mendapatkan adab di alam kubur. Yang kedua maknanya, yakni ketika dia sebelum meninggal sudah berwasiat, aku ngoyan wis mati, ya tolong ditangisi, syukur-syukur nyeluk sak kampung dibayar ora apa-apa nggo nangisi aku. Kalau yang seperti ini jelas, ya, dia sudah berwasiat demikian, maka perbuatan yang seperti ini nanti akan menyebabkan dia diadab di alam kubur. Ini saya pendapat yang terkuat. Sudah pesan ya. Ini sekarang masih ada tidak seperti ini? Kelihatannya masih ada ya. Jadi minta orang dibayar untuk nangisi. Di daerah tertentu, kelompok tertentu kadang masih ada yang seperti ini. Ini tujuannya ya tidak lain tidak bukan untuk apa? Menaikkan daripada wajah, kedudukan daripada si mayit. Angger sing nangisi saya akeh, berarti mayite yo apik. Makanya ngalahin bayar. Yo sak kampung sapa sing gelem teko bayar, kasih amplop gor kok nangis, tak ketang nangisnya gawe-gawean kan gitu. Dan ini termasuk perbuatan apa? Niyahah, meratapi si mayit. Kemudian di antara perkara yang lainnya, ketika kita mendapati ada saudara kita yang meninggal, maka ada
syariat yang lain, yakni apa? Takziyah. Takziyah itu dari kata azza yu'azzi. Ada dua makna dalam bahasa Arab. Makna yang pertama yakni apa? Turut berduka cita, ya, asung bila sungkowo. Makanya orang yang takziah, yang mendatangi rumah duka itu hendaknya ditunjukkan sikap sedih. Ya, sebagaimana saudaranya mendapatkan kesedihan, kita juga ikut sedih. Ya, al mukmin akhul mukmin. Ya, disebutkan dalam ayat yang apa? Kal jasadil wahid. Seperti jiwa yang satu. Kalau muslim yang lainnya sakit, dia ikut sakit. Sedih ikut sedih. Tunjukkan sikap yang sedih. Sebagaimana Nabi itu ketika beliau takziah, bahkan ketika beliau selama di dalam rumah, di rumah duka sampai di kuburan, beliau terlihat sedih. Ya, jangan sampai kita menunjukkan sebaliknya ya. Ada orang-orang yang kadang kurang mengetahui tentang perkara agama ini, pas takziah malah ngakak-ngakak, ini tidak pas. Karena saudara kita pas sedih ditimpa musibah, baru sedih hatinya kok malah ngakak-ngakak, apalagi pas di kuburan. Pernah saya ngonangi gitu loh, pas ziarah takziah ke tempatnya adik, pas ikut ngubur itu wong nom-nom cah nom karena mungkin ya itu ngumpul malah ngakak-ngakak pas prosesi pemakaman. Ini menunjukkan sesuatu yang kurang pas. Ini makna yang pertama takziah apa? Ikut bela sungkawa. Yang kedua maknanya adalah menghibur. Menghibur keluarga mayit agar bisa bersabar, bisa ridha terhadap ketetapan Allah, dihibur. Kemudian diingatkan tentang perkara kesabaran, pahalanya sabar, pahalanya ridha, pahalanya ihtisab terhadap ujian yang dihadapi. Kemudian mendoakan kebaikan untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan yang terpenting di antara bentuk takziah ini apa? Membuatkan makanan untuk keluarga si mayit. Ini sebagaimana yang Nabi perintahkan kepada para sahabat, yakni apa? Isna'u li ahli Ja'far ta'aman. Bikinkan makanan untuk keluarga Ja'far, makanan. Kenapa? Fa innahu qatatahum amrun sahulahum. Karena sekarang ini keluarganya Ja'far sedang ditimpa kesedihan. Maka bikinkan makanan. Ya, supaya mereka mau makan, bukan malah sebaliknya ya. Wis ditimpa kesedihan, mendapatkan beban ujian seperti itu malah kan olah-olah. Ini malah ya bertentangan dengan apa yang Rasul contohkan. Bawakan makanan mereka kepada mereka supaya mereka mau makan, ya, keluarga yang ditinggalkan mau makan. Dan ini bentuk perhatian dari seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya ketika mendapatkan musibah. Kemudian yang diperhatikan yang lainnya yakni an yu'ajjilu bitah yakni bitajzihihi wa ihrajihi. Hendaknya segera mengurus proses jenazah dan mengkuburkannya. Ini merupakan perkara yang mustahab, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Hendaknya kita menyegerakan segala proses yang terkait dengan apa? Jenazah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, mengkuburkan, hendaknya disegerakan. Kenapa? Karena kata Nabi, jika mayat itu baik, soleh, bertakwa, maka berarti kita menyegerakan kebaikan untuk si mayit. Makanya Nabi mengatakan asri'u bil janazah fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi. Segerakanlah proses jenazahnya, pengurusan jenazahnya. Karena jika dia orang yang soleh, maka engkau segera menyegerakan kebaikan untuk si mayit. Wa intaku ghairat dalika. Tapi jika mayat itu bukan orang yang soleh, bukan orang yang baik, ya, maka engkau telah segera melepas tanggung jawab bagi kalian. Maka ini diantara bentuk safaqah, ya, kasih sayang daripada syariat Islam kepada orang yang meninggal. Bentuknya apa? Menyegerakan proses pengurusan jenazah. Ini supaya apa? Menyegerakan mayat segera mendapatkan apa? Kebaikan yang mereka kerjakan selama ini.
Dan juga shafaqah yang lainnya, orang-orang di sekitarnya itu segera lepas tanggung jawab apabila dia bukan orang yang baik. Terus ndang dikubur, ndang rampung. Makanya jangan sampai ya, hanya gara-gara mungkin menunggu keluarganya yang jauh, akhirnya sampai dinep ke sedino rong dino. Ini sesuatu perkara yang kurang pas. Perkara yang kurang pas. Makanya di sebagian tempat ya, kalau punya kebiasaan dia menyegerakan proses penguburan ini, masya Allah kebaikan. Seperti di daerah istri anak juga seperti itu. Itu dilangsung ke. Bahwa sampai jam 09.00 bengi dilangsung ke. Ini sudah kesepakatan. Maka tidak usah menunggu ya keluarganya yang jauh, dan dia keluarga yang jauh juga nyadari ya wes lah. Ini diantara hal yang harus diperhatikan ketika kita mendapatkan apa saudara kita yang meninggal. Kemudian diantara perkara yang lainnya yang harus diperhatikan, yakni an yubadira liqada'i dainihi min malihi wa ghairi dzalika. Hendaknya segera menunaikan hak-hak ataupun tanggungan-tanggungan atau kewajiban-kewajiban dari jenazah. Ini penting ya, makanya di setiap penyambutan jenazah itu kan ada kalimat monggo sinten sing gadhahi sing gadhahi petangan kalih jenazah, hendaknya menghubungi kepada ahli warisnya. Ini masya Allah satu perkara yang baik. Dan ini kewajiban bagi keluarganya, ahli warisnya. Ketika mendapatkan keluarganya meninggal, maka segera tunaikan yang menjadi kewajiban yang belum selesai. Mulai dari apa? Tanggungannya. Duwe silian ora. Paribasan gorjile pacul lah ya. Itu kalau kita tahu segera kembalikan. Jangan sampai hanya gara-gara seperti itu nanti ditanyakan di akhirat. Punya wasiat apa? Mungkin sebelum meninggal ada wasiat-wasiat, hendaknya segera ditunaikan. Selama itu wasiat bukan perkara yang haram, maka wajib kita tunaikan. Dan ada keutamaan sendiri bagi orang yang melaksanakan wasiat. Dan yang tidak kalah penting yakni hutang. Hutang ini masya Allah ya, ini perkara yang kita orang banyak meremehkan, yang urusannya abot pinjang. Maka dikatakan Nabi apa? Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya. Hatta yuqda alaihi, sampai ditunaikan hutang tersebut. Maknanya mu'allaqatun itu apa? Nanti disebutkan oleh ya Imam Suyuti, ada dua makna. Yang pertama mahbusatun min maqamiha al-karim. Dia akan tertahan untuk mendapatkan tempat yang Allah janjikan yang mulia, ini surga. Kudune iso langsung mlebu surga langsung, neng gara-gara nek utange rong rampung, belum ditunaikan sama keluarganya di dunia, maka itu menjadi penghalang untuk dia masuk surga. Ya masuk surga nih kok sih, utangnya iki rampung sih, tertahan, terhalangi. Maka sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Yakfiru lisahid kulla dzambin illa dainin. Orang yang mati syahid itu semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah kecuali hutang. Insyaallah ya, orang yang mati syahid ini. Apalagi yang lainnya, padahal orang yang mati syahid itu sudah Allah jamin surga. Mereka adalah orang-orang yang membeli dagangan Allah surga dengan jiwa raganya, dengan hartanya, dengan nyawanya. Ini orang-orang yang mati syahid. Sudah Allah janjikan surga, tapi tertahan untuk bisa langsung masuk ke surga gara-gara duwe utang. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua yakni amrun mauqufun la hukma laha. Urusannya itu tertahan, mandek, tidak jelas. Buh kapan lah urung ditunaikan hutangnya kok? Sampai ditunaikan hutangnya,
Ya contoh kayak sertifikat nggih. Sertifikat niku ya nenten syaratnya siji. Belum dipenuhi ya wis mandek. Lah nek siji sing wegah tanda tangan kok. Walaupun kabeh ya semua jumlahnya 20 19 tanda tangan nek siji sing tanda tangan ya wis mandek. Ditunggu kapan? Sampai dhek gelem tanda tangan lagi bisa jalan lagi kan gitu. Urusannya mandek. Kapan sertifikatnya jadi Pak? Lah piye tanda tangannya dong komplit. Urusannya mandek, tidak jelas kapan sampai ditunaikan hutang tersebut. Makanya ini masalah muslimin rahimani wallah, penting bagi kita ya untuk agar perhatian kepada yang namanya hutang. Karena hutang itu tetap nanti ditagih di akhirat. Dan di sana nanti disebutkan tidak ada kok yang namanya dinar, dirham, tidak ada. Kata Nabi, man mata wa alaihi dainun falaisa thamma dinar wala dirham. Barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang, masih punya tanggungan hutang, dan di sana nanti di akhirat tidak ada kok dinar, dirham, tidak ada. Walakinnaha alhasanat lisayyat. Tetapi apa? Amal kebaikan nanti itu akan membayar dari, digunakan untuk membayar sebagai apa dari hutang-hutangnya. Kan iman ya, kita punya amal kebaikan, gara-gara duwe utang akhirnya diambil kebaikan kita untuk, lah ndak ada yang menutupi hutang kita, ndak ada keluarga kita yang menutupi hutang kita. Akhirnya apa? Ya sudah, neng kono ora kanggo duit wis ora kanggo. Akhirnya yang kanggo apa? Amal kebaikan. Amal kebaikan kita diambil untuk diberikan kepada orang yang kita hutangi dan kita tidak mampu membayar dan tidak bisa menunaikan bayaran tersebut sampai kita ditegakkan pada hari kiamat. Makanya ya hendaknya kita harus sekali lagi bawa perhatian ya. Bahkan sampai-sampai Nabi itu tidak mau mensolatkan orang yang sampai yang punya hutang sampai ada orang yang menanggungnya. Ini sebagaimana kisahnya siapa, Abu Qatadah. Ketika ada sahabat yang meninggal, Nabi tanya biasanya, apakah orang ini masih punya hutang? Masih, wahai Nabi. Adakah orang yang menjamin hutangnya? Tidak ada. Nabi mengatakan, ya wes, sholat no. Nabi tidak mau nyolatkan. Ini sebagai pelajaran agar jangan bermudah-mudahan dalam berhutang. Yang dihutang kalau punya kelonggaran langsung saja. Jangan sampai ya belum sempat kita membayar, kita sudah diambil oleh Allah. Kita tidak sempat bayar, tidak sempat menghabari waris kita, keluarga kita, akhirnya apa? Hutang itu masih terbawa sampai hari kiamat. Makanya ya ketika Nabi menyebutkan demikian, Abu Qatadah mengatakan, saya yang menjamin hutangnya wahai Rasulullah. Akhirnya Nabi mensolatkan. Ini ma'asal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimallah, terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan ketika seorang itu ya meninggal, ada ya amalan-amalan yang harus kita amalkan. Kemudian kita tambah sedikit, masih ada waktu. Cara memandikan jenazah ya, ketika semua yang berkaitan dengan jenazah sudah kita persiapkan, hutang-hutang sudah kita tunaikan, wasiat sudah kita tunaikan, kemudian kita ya ketika mayat itu sudah jelas-jelas meninggal kemarin, kemudian masuk proses yang lainnya, yakni apa? Memandikan jenazah. Ini kita bacakan dari matan dari kitab Syarh Mumti' ya. Yadul Musta'ni yang disarah oleh Syekh Utsaimin, wa aulan nasi bi ghaslihi wa syiyuhu thumma abuhu thumma jadduhu thumma al-aqrab fal-aqrab min asabatihi. Orang yang berhak memandikan jenazah ini yang pertama, ini menurut pendapat dari madhab Hanabilah ya, adalah orang yang diberikan wasiat untuk memandikan. Ini yang berhak. Dalilnya apa? Abu Bakar itu pernah memberikan wasiat kepada istrinya
kalau dia meninggal nanti tolong saya dimandikan. Jadi orang yang berhak memandikan jenazah yang pertama kali siapa? Orang yang diberikan wasiat. Begitu pula Anas bin Malik juga pernah mewasiatkan kepada Ibnu Sirin, ya, Muhammad Ibnu Sirin untuk memandikan jenazah beliau. Maka hendaknya ketika orang itu sudah berwasiat, dan berwasiat itu hendaknya diperhatikan. Orang yang diberikan, ya, wasiat untuk memandikan jenazah, syaratnya nanti dikatakan para ulama, yang pertama adalah apa? An yakunal hadzal wasi taqiyan. Orangnya bertakwa soleh. Yang kedua, aliman bi ahkamil ghusl, mengetahui tentang fikih-fikih terkait memandikan jenazah. Yang ketiga, an yakuna rafiqan. Rafiqan itu lemah lembut, ora kasar, ya, ora geradakan istilahnya. Akhirnya kalau nyopot baju aja katakan wah kasar. Ini kurang beradab kepada yang namanya mayit. Karena yang namanya seorang mukmin walaupun sudah meninggal itu tetap diperlakukan dalam keadaan baik, dijaga kehormatannya, diperlakukan dengan lemah lembut, dengan baik. Ini hak seorang muslim. Maka cari yang orang yang lembut, kan, orang kasar, orang geradakan. Karena kadang nyopot kelambi kasar akhirnya sampai apa? Mematahkan apa? Tulang si mayit. Ini sama dengan mematahkan tulang ketika dia masih hidup. Kemudian aminan, yakni orang yang amanah. Ini penting yang 4 ini. Karena amanah ini nanti terkait dengan apa? Ada mungkin cacat-cacat, aib-aib, kekurangan pada diri si mayit. Ini dia amanah untuk menutupi aib tersebut, untuk tidak disebarkan kepada manusia. Ini hati-hati ya, kalau kita diamanai untuk memandikan mayit, jangan sekali-kali kita menyebarkan aib, kekurangan, kejelekan pada diri si mayit. Khawatir itu bisa menjadi apa? Fitnah. Yang kedua, summa abuhu summa jaduhu summal aqrab hal aqrab min asobatihi. Ini kalau dalam memandikan jenazah ini lebih didahulukan apa? Bapak ke atas, namanya aslud dzukur nanti ya dalam ilmu waris. Beda dengan warisan. Kalau warisan itu lebih didahulukan far'ul waris. Far'ul waris itu anak ke bawah. Bahkan aslud dzukur itu kadang bisa terhalangi untuk mendapatkan warisan kalau ya ada anak laki-laki di dalamnya. Tetapi dalam proses memandikan jenazah ini, kenapa para ulama sebagian pendapat mengatakan didahulukan aslud dzukur, bapak kakek ke atas? Karena yang pertama disebutkan oleh Syekh Utsaimin, karena annal abba asaddu safaqatan wa janwan ala ibnihi minal ibni ala abihi. Karena ternyata bapak itu kasih sayang dan kelembutannya kepada anaknya itu lebih baik dibandingkan dengan anak kepada bapaknya. Ini yang tua mungkin pernah ngonangi nggih, ngene wae. Kadang bapak kali anaknya ku luwih napa? Luwih kasih sayangnya itu lebih dan kelembutannya kepada anaknya dibanding anak kepada bapaknya. Maka ini lebih didahulukan bapak ke atas. Dan yang kedua, bapak itu lebih ngerti kekurangan dari si mayit sejak kecil, dan insya Allah bisa menjaga kehormatan dan kekurangan daripada si mayit. Ini yang diharapkan seperti itu. Kenapa bapak kakek ke atas itu lebih didahulukan seperti itu alasannya. Kalau tidak ada yang bersedia, summal aqrab wal aqrab min asobatihi. Kemudian yaitu anak ke bawah. Kalau tidak ada baru yang ke samping, ke pamannya, Pak D-nya atau yang lainnya. Kalau tidak ada sama sekali yang memandikan, kok ya kebangetan ini baru dikembalikan kepada ulatul umur, yakni orang yang berwenang, penguasa. Ya pernah kan ada viral di YouTube ya. Buandeng anak sing ngedusi, anak sing nyolati, orang anak sing ngeterke kuburan akhirnya ya pamong kelurahan kan sing ngeterke. Itu yang bertanggung jawab.
Kemudian yang harus diperhatikan yang lainnya bagi orang yang memandikan jenazah, nanti laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan, kecuali suami dengan istri atau istri dengan suami, ini tidak mengapa, karena ini terkait dengan apa? Auratnya suami istri ini bukan merupakan apa? Aurat. Tidak mengapa mereka menampakkan di antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, yakni apa? Anak di bawah 7 tahun. Ini sebagian pendapat tidak mengapa. Ya, dimandikan laki, dimandikan perempuan atau sebaliknya tidak mengapa. Tapi itu dulu ya, insya Allah nanti untuk proses kaifiahnya, teknisnya insya Allah bisa dilanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah SWT jika ada kesempatan. Sudah datang ya. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi tambahan wawasan keislaman kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya beristighfar pada Allah SWT. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.